Ini ahli forensik begitu ngecek, ternyata mumi yang utuh ini, mumi Firaun nih yang utuh, penyebab dia mati karena depresi, trauma, ada pukulan keras. Kok bisa, Bib? Sesuai dengan informasi Al-Quran. Bayangkan, Firaun itu saat itu ngaku sebagai apa? Tuhan, bukan lagi raja, Tuhan. Ngaku maha kuasa, ngaku sebagai Tuhan. Dia merasa di ala kekuatan, dia merasa dia gak akan terkalahkan. Nabi Allah Musa, ya, pengikutnya banyak kan mustadafin, orang-orang yang lemah. Secara hitung-hitungan bukan Nabi Allah Musa yang lagi ngejar Firaun, tapi Firaun yang lagi ngejar Nabi Musa. Nabi Musa udah terpojok. Saat itu hitung-hitungannya Firaun, ini Nabi Musa udah pasti hancur habis dengan pengikutnya. Mereka di atas angin saat itu, di atas kertas. Tapi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, mukjizat terjadi, laut itu terbelah, kemudian Nabi Musa bersama rombongannya bisa nyebrang, Firaun harus mati di tengah jalan. Alhamdulillah, kita saat ini berada di syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Memang kalau udah Ramadan ini hawanya hawa Al-Quran. Kalau orang yang beriman, harusnya Ramadan itu auranya aura Al-Quran, hawanya hawa Al-Quran. Nah, dulu salafun saleh, kalau sudah bulan Ramadan, mereka ini ibadahnya macam-macam. Tapi kalau sudah Ramadan, yang lainnya dikesampingkan dulu, yang lebih diprioritaskan Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau di luar Ramadan hatam Quran itu sehari satu malam, satu kali hatam, bukan satu juz. Satu kali hatam sehari semalam di luar Ramadan. Tapi begitu masuk ke bulan Ramadan, Imam Syafi'i meningkatkan tensinya. Siang satu kali hatam Quran, malam satu kali hatam Al-Quran. Sehari semalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di bulan Ramadan 2 kali hatam Al-Quran. Sehingga kalau Ramadan 30 hari, berarti berapa kali beliau hatam Quran? 60 kali hatam Quran. Karena memang Ramadan ini auranya aura Al-Quran, hawanya hawa Quran. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa gurunya Imam Syafi'i. Beliau ahli hadis, setiap hari bergelut dengan hadis. Jam-jamnya, detik-detiknya dihiasi dengan haddatsana, akhbarana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dengan majlisul imla, majlis yang di situ beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu masuk ke bulan Ramadan, dalam riwayat disebutkan beliau kesampingkan dulu majelis hadisnya, beliau kesampingkan dulu majelis-majelis ilmunya, fokus membaca Al-Quran kalam Allah. Begitu pula Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ahli ibadah. Tapi kalau masuk Ramadan, ibadah-ibadah yang lain tensinya dikurangi, yang ditambahkan tensi adalah Al-Quran. Karena memang Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ahibba'il kiram, tidaklah sesuatu berkaitan dengan Al-Quran kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat baik-baik. Tidaklah sesuatu berkaitan dengan Al-Quran kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ketika berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Tempat ketika berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok kalau berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mulai dulu dari waktu. Waktu berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Padahal yang namanya waktu ini bukan tidak kasat mata. Waktu tidak nampak. Waktu tidak terlihat. Waktu itu tidak berwujud. Tapi ketika berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini. Bulan paling mulia bulan apa? Ramadan. Kenapa Ramadan bulan jadi bulan paling mulia? Salah satu faktornya, jawabannya di Al-Quran sendiri dijelaskan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena bulan Ramadan adalah waktu turunnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia berkat Al-Quran. Apa lagi? Malam paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Malam paling mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Mudah-mudahan di tahun kita dapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Lagi-lagi di Al-Qur'an dijawab inna. Untuk pertama kalinya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia, bobot satu malam melebihi 1000 bulan. Gara-gara apa? Gara-gara waktu tersebut berkaitan dengan Al-Quran. Maka waktu ketika berhubungan dengan Al-Quran menjadi waktu yang paling mulia. Maka kalau mau waktu-waktu kita menjadi waktu yang paling mulia, hiasi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan waktu-waktu kita dipenuhi dengan Al-Quran insyaallah. Itu tadi waktu. Sekarang kita berpindah ke tempat. Tempat ini benda mati. Tempat ini bukan makhluk, bukan benda hidup. Benda mati yang namanya tempat. Tapi tempat kalau berkaitan dengan Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang paling mulia. Rumah yang seperti apa? Apakah rumah yang paling besar? Rumah yang mewah, megah? Itu kalau pakai sudut pandangnya sudut pandang kaum materialis. Tapi kalau pas sudut pandang Ahlul Quran nggak seperti itu. Rumah yang paling mulia al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran. Yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu yatara'a li ahli as-sama'. Rumah tersebut nampak terang benderang bagi penduduk langit kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Sebagaimana nampaknya terang benderangnya bintang bagi penduduk bumi. Gitu semua penduduk bumi pasti pernah melihat yang namanya bintang. Kenapa? Karena terang di tengah kegelapan. Rumah yang dibacakan Al-Quran demikian. Walaupun rumahnya reot, walaupun rumahnya gubuk, walaupun rumahnya di pelosok desa, walaupun rumahnya masih kontrak. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, itu rumah ngetop terkenal bagi penduduk langit, ya ikhwan. Menjadi rumah yang paling mulia. Sebaliknya, walaupun rumahnya besar, mewah, megah, rumah pejabat sekalipun, ya ikhwan. Tapi kalau di dalamnya nggak dibacakan Al-Quran, sunyi, senyap, gelap, tidak ada cahaya Al-Quran. Rumah ini bukan makhluk hidup. Benda mati, nggak bisa berbicara. Tapi karena di dalamnya orang baca Quran menjadi tempat paling mulia. Bahkan kota paling mulia. Kota paling mulia kota apa? Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah semuanya. Insya Allah bisa ziarah Rasulullah. Kenapa Mekah Madinah menjadi kota yang paling mulia? Afdhalul mudun, kota suci. Ada banyak penyebabnya. Di antaranya karena Mekah dan Madinah merupakan mahbatul wahyi. Tempat turunnya wahyu. Setiap jengkal daripada kota Mekah dan Madinah menyaksikan proses turunnya Al-Quran. Ya, maka dia menjadi tempat yang paling mulia karena berkat Al-Quran. Jadi yang kedua, tempat menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian sosok menjadi mulia lagi-lagi karena Al-Quran. Siapa sih orang yang paling mulia? Apakah yang paling kaya? Apakah yang gelarnya paling tinggi? Apakah yang sekolahnya paling tinggi? Simple. Rasulullah SAW mengatakan khairukum, yang paling baik di antara kalian. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sederhana, simple. Walaupun ustadz kampung, walaupun nggak ditengok sama orang. Makanya hati-hati, kadang-kadang ustadz-ustadz di kampung-kampung yang mengajarkan baca alif ba'ta, yang kadang kurang mendapatkan penghargaan, nggak ditengok, dipandang remeh, hidupnya sederhana, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun dipandang remeh di mata manusia, tapi itu mulia karena Rasulullah mengatakan khairukum. Kadang-kadang ada orang tua yang mempertanyakan, ini anak saya kalau masuk pesantren nanti bisa jadi apa? Dapat apa dia? Anak saya kalau masuk pesantren nanti kalau besar jadi apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang lagi-lagi menggunakan sudut pandang kaum materialistis. Kaum materialis. Padahal Rasulullah mengatakan khairukum. Anak-anak masuk pesantren, dia belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, dapat predikat khairukum, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian. Adakah ijazah yang bisa mengalahkan predikat khairukum? Dari Rasulullah.
Adakah gelar S1, S2, S3 yang merupakan formalitas saja itu semua? Atau selembar daripada penghargaan, sertifikat yang bisa mengalahkan predikat khairukum yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tanya, anak saya dapat apa di pesantren belajar Al-Quran? Anak Anda mendapatkan gelar khairukum, sehingga Anda menjadi orang tua dari seorang anak yang merupakan khairukum, sebaik-baiknya kalian, yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok kalau berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa dia menjadi sosok yang paling mulia? Karena berkat Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril. Apa tugasnya Malaikat Jibril? Menurunkan wahyu berkaitan dengan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, ternyata tugasnya berkaitan dengan Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok santri disebut nama Rasulullah, nggak ada yang sholawat ini. Hati-hati kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki yang kita haulkan kemarin. Sholawat kepada Rasulullah itu mudah, tapi pahalanya besar, luar biasa. Makanya yang sholawat hanya orang-orang yang Allah pilih, yang lisannya bergerak ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya orang-orang yang Allah pilih. Kenapa? Karena saking enaknya, mudah, amalnya pahalanya besar. Nggak butuh tenaga, nggak butuh niat khusus, nggak butuh wudhu, nggak butuh ini. Sholawat simpel, sederhana, pahalanya besar. Makanya yang akan bergerak lisannya hanya orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah cintai, yang lisannya akan tergerak dengan Nabi ketika disebut nama Nabi besar Muhammad. Makanya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika dengar nama Rasulullah, lisan kita diem atau bergerak? Kalau bergerak berarti Anda dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin para rasul yang paling mulia, afdhalul khalqi alal itlaq. Semua sepakat, ijma', sepakat makhluk paling mulia, manusia paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Nabi Muhammad paling mulia. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Allah berikan kepada beliau wahyu yang paling mulia, kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Kitab yang paling mulia, yang paling agung, Allah wahyukan kepada Nabi yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya udah dah, pegang baik-baik. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Tempat, waktu, sosok. Maka kalau Anda mau tempat Anda diberkahi, maka hiasi tempat Anda dengan Al-Quran. Anda mau waktu Anda diberkahi, dimuliakan oleh Allah, isi waktu kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita mau jadi sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya, jaga hubungan kita dengan Al-Quran. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran. Allah jadikan keturunan-keturunan kita sebagai ahlul Quran. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, singkat saja. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang menarik. Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya itu beliau menyebutkan satu pasal tentang kemuliaan Al-Quran. Di antara bait-bait syair beliau, itu Imam Busiri mengatakan, ma huribat qattu illa 'ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salam. Kata Imam Busiri, tidaklah ma huribat qattu ay ma uridat qat. Tidaklah ada orang yang coba-coba merangin Al-Quran atau nantang Al-Quran atau nabrak Al-Quran, siapapun, illa 'ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami, terkecuali pulang dari selesai dari percobaan tersebut, orang yang tadinya paling memusuhi Al-Quran tunduk. Catat baik-baik, tidak ada yang memerangi Al-Quran, yang menentang Al-Quran,
kecuali pada akhirnya akan tunduk kepada Al-Quran. Saya kasih contoh sederhana. Ada beberapa contoh. Pokoknya Al-Quran ini nggak akan kalah. Ada contoh di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan kisah Nabi Allah Musa dan Fir'aun, ketika itu Fir'aun ditenggelamkan dengan kesombongannya, dengan kepongahannya. Saat itu ketika Fir'aun tenggelam, apa kata Allah Ta'ala? "Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun dengan badanmu. Artinya jaminan dari Al-Quran, jasad Fir'aun itu utuh, selamat. Walaupun Fir'aunnya mati, jasadnya utuh, akan diselamatkan jasadnya. Apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran yang bisa diambil iktibar, diambil pelajaran oleh orang-orang yang datang setelahmu. Ini Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwasanya jasad Fir'aun diselamatkan utuh. Saya mau tanya, jawab yang kompak, santri Pondok Pesantren At-Taqwa. Kalau Al-Quran sudah menyampaikan informasi, pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Kalau mungkin benar, bisa salah. Tapi kalau Al-Quran pasti benar atau mungkin benar? Janji Allah pasti terjadi atau mungkin terjadi, mungkin tidak? Yang namanya kebenaran yang relatif itu nggak mungkin ada pada Al-Quran. Al-Quran itu kebenarannya absolut, pasti benar, nggak mungkin salah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Pada saat ayat ini turun, saat itu para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menerima dengan iman. Amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa ma ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Mereka terima, mereka yakin, mereka iman. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ayat ini, nggak ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, kata Allah kan Nabi Allah Musa jasadnya diselamatkan. Ini jasadnya Nabi Musa di mana?" Nggak ada sahabat yang nanya begitu. Andai kata saat itu ada sahabat yang nanya, mungkin Rasulullah akan jelaskan dan Allah akan turunkan wahyu ngasih tahu di mana jasadnya. Tapi sahabat saat itu menerima dengan adab, dengan iman. Mereka nggak ada yang nanya sama Rasulullah, di mana jasad Nabi Allah Musa alaihissalam, jasad Fir'aun alaihi la'natullah. Nah, selesai di zaman sahabat nggak ada yang nanya. Di zaman tabi'in nggak ada yang mempertanyakan itu. Di zaman tabi'in nggak ada yang mempertanyakan itu. Terus sampai mungkin di abad-abad ke-19-an atau 18, mulai ada orientalis-orientalis yang mempertanyakan, melakukan tashkik, ingin membuat umat Islam ragu. Mereka cari-cari di dalam Al-Quran itu celah-celah untuk membuat umat Islam ragu dengan Al-Quran. Ketemulah ayat ini. Nah, ini Al-Quran mengatakan jasad Fir'aun ada. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang nggak ada yang menunjukkan jasad Fir'aun. Mereka umbar itu tashkik, keraguan. Tujuannya supaya umat Islam ragu. Dan supaya orang-orang kufar nggak beriman daripada Al-Quran. Tebar keraguan tersebut. Tapi umat Islam saat itu nggak goyah. Umat Islam tetap yakin, beriman bahwasanya Al-Quran pasti benar. Kalau Allah bilang jasad Fir'aun ada, pasti ada. Nggak mungkin meleset. Sampailah akhirnya pada akhir-akhir abad ke-19, tahun 1896. Saat itu ada seorang arkeolog yang namanya Loren, maksudnya. Itu arkeolog tersebut, Loret. Arkeolog melakukan penelitian, disusuri itu yang namanya sepanjang pesisir daripada Sungai Nil, ditelusuri. Akhirnya mereka ketemu satu tempat yang disebut dengan Wadil Muluk di daerah Luxor. Mungkin Ustadz pernah di Azhar beritahu beliau. Di daerah Luxor ada tempat namanya Wadil Muluk. Subhanallah, ditemukan
ada pemakaman kuno raja-raja Mesir, Ramses. Karena Firaun itu julukan Raja Mesir, dan Raja Mesir itu banyak, bukan hanya Firaun yang ada di zaman Nabi Musa. Satu wilayah, satu area isinya pemakaman kuno Ramses itu ketemu di tahun 1896 oleh arkeolog yang namanya Lorenz. Ini menjadi petunjuk luar biasa nih. Belum ketemu Firaun zaman Nabi Musa, belum ketemu yang mana. Tapi ini udah jadi salah satu petunjuk. Singkat cerita, setelah ditemukan itu, kemudian beberapa tahun kemudian pada tahun 1907, 11 tahun kemudian, ada seorang arkeolog yang namanya Elon Smith itu melakukan penelitian lanjutan. Di antara mumi-mumi tersebut itu dicek, ada satu mumi yang paling menarik perhatian. Satu mumi ini paling utuh, beda dengan yang lain. Satu mumi ini lebih bagus dibanding yang lain jasadnya. Lebih utuh, lebih nampak, lebih jelas. Saat itu ada dugaan, jangan-jangan ini dia yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwasanya jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu masih utuh. Tapi saat itu Mesir di bawah jajahan Perancis. Mendengar hal tersebut, Perancis akhirnya mengisolasi mumi-mumi tersebut dan tidak mengizinkan penelitian untuk dilanjutkan. Bahkan mumi-mumi itu dibawa oleh Perancis ke Perancis untuk dimasukkan di dalam museum. Nggak diizinkan yang namanya penelitian tersebut dilanjutkan. Mungkin saat itu Perancis ketakutan karena orang-orang orientalis kan udah gembar-gembor di mana-mana, ini Al-Quran nggak benar. Ini Al-Quran tidak akurat datanya. Al-Quran tidak valid, mengatakan jasad Firaun katanya ada. Buktikan sekarang mana jasad Firaun zaman Nabi Musa kalau memang masih ada. Kalau jasadnya selamat, silahkan siapa yang bisa menunjukkan jasad tersebut. Kalau nggak ada berarti Al-Quran nggak benar. Mereka sudah gembar-gembor itu. Tahu-tahu ada indikasi ketemu, diumpetin sama Perancis. Diumpetin, dibawa ke Perancis. Itu kurang lebih sampai 68 tahun mumi-mumi tersebut tidak diizinkan untuk dibuka, diteliti. 68 tahun, ikhwan. Dari tahun 1907 sampai tahun 1975. 60 tahun penelitian tidak diizinkan untuk dilanjutkan. Sampai pada tahun 1975 ada seorang profesor ahli forensik, Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ini cukup terkenal namanya ini, luar biasa. Profesor Dr. Maurice Bucaille akhirnya dapat izin saat itu dari pemerintahan Perancis untuk melanjutkan penelitian. Forensik ini ilmu yang meneliti salah satunya apa sebab kematian seseorang. Apa sebab kematiannya? Kalau ada orang mati, apakah karena dibunuh? Apakah karena diracun? Apakah matinya karena serangan jantung? Apakah matinya karena ini, karena itu domainnya ilmu forensik. Profesor Maurice Bucaille melakukan penelitian mumi-mumi tersebut. Khususnya yang tadi tuh, yang satu tuh. Yang masih utuh, yang masih paling bagus. Begitu dilakukan penelitian, subhanallah, hasilnya mengejutkan, ikhwan. Apa hasilnya? Setidaknya ada dua yang menjadi sorotan. Yang pertama, mumi tadi yang paling utuh dibandingkan mumi-mumi yang lain. Kenapa dia bisa paling utuh? Ternyata di tubuhnya ada kadar garam yang sangat tinggi. Sampai di tulangnya, sampai di dagingnya, sampai di seluruh tubuhnya. Kadar garamnya sangat tinggi. Anda mau tanya, ikan kalau ditaruh di luar, nggak ditaruh di es. Ikan walaupun segar, tapi ditaruh di luar, diletakkan begitu saja, cepat rusak atau tidak? Rusak. Supaya awet diapain? Diasinkan. Asin itu fungsinya untuk pengasinan, itu fungsinya supaya awet salah satunya. Nah ini mumi yang awet ini dibandingkan mumi-mumi yang lain juga dibasam, dijadikan mumi. Tapi ternyata nggak awet, ada satu yang lebih awet, ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Yang membedakan ternyata ini kadar garamnya begitu tinggi. Luar biasa kadar garamnya tinggi. Ternyata subhanallah ya ikhwan. Ingat nggak? Nabi Allah Musa ketika di zaman Nabi Musa, Fir'aun meninggalnya kenapa? Tenggelam. Tenggelamnya di mana? Di laut. Laut garam asin atau tidak? Kadar garamnya tinggi atau tidak? Tinggi kadar garamnya. Ini menjadi indikasi kuat bahwasanya mumi yang ini matinya tenggelam di laut sehingga kadar garam pada tubuhnya tinggi,
sesuai dengan informasi dari Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi mungkin di antara santri timbul pertanyaan, Beb, kan tenggelam, Beb, kok jasadnya bisa ada? Kan tenggelam, katanya tenggelam, kok jasadnya bisa ada? Nah, karena memang ketika itu, ketika Fir'aun tenggelam, ketika itu memang setelah selesai kejadian itu, jasad-jasad yang tenggelam itu banyak diambil oleh masyarakat Mesir yang ada saat itu dan dimakamkan di pemakaman raja-raja Mesir kuno. Nah, seperti itu. Jadi ketika tenggelam nggak dibiarkan di dasar saja oleh Allah Ta'ala. Dimunculkan kembali, sejarah membuktikan ternyata ada orang-orang Mesir saat itu yang mantan-mantan pengikut Fir'aun diambil karena ini jasad rajanya, dikuburkan di pemakaman-pemakaman raja Mesir kuno. Jelas atau tidak? Itu yang pertama. Kedua nih yang nggak kalah menarik. Ini ahli forensik begitu ngecek, ternyata mumi yang utuh ini, mumi Firaun nih yang utuh, penyebab dia mati karena depresi, trauma, ada pukulan keras. Kok bisa, Beb? Sesuai dengan informasi Al-Quran. Bayangkan, Firaun itu saat itu ngaku sebagai apa? Tuhan, bukan lagi raja, Tuhan. Ngaku maha kuasa, ngaku sebagai Tuhan. Dia merasa di kala kekuatan. Dia merasa dia nggak akan terkalahkan. Nabi Allah Musa, ya, pengikutnya banyak kan mustadhafin, orang-orang yang lemah. Secara hitung-hitungan, bukan Nabi Allah Musa yang lagi ngejar Firaun, tapi Firaun yang lagi ngejar Nabi Musa. Nabi Musa udah terpojok. Saat itu hitung-hitungannya Firaun, ini Nabi Musa udah pasti hancur habis dengan pengikutnya. Mereka di atas angin saat itu, di atas kertas. Tapi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, mukjizat terjadi, laut itu terbelah, kemudian Nabi Musa bersama rombongannya bisa nyebrang, Firaun harus mati di tengah jalan. Firaun yang lagi di atas angin, yang merasa hebat segala-galanya, seketika bisa kalah dengan Nabi Allah Musa dan rombongannya yang dipandang sebelah mata. Orang kalau jatuhnya dari tinggi itu sakit luar biasa. Kalau orang udah rendah, jatuh, nggak kaget. Tapi kalau orang udah di atas angin, tahu-tahu jatuh, waduh, sakit luar biasa. Saking sakitnya kaget, saking kagetnya meninggal dunia. Jelas atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini lagi-lagi menguatkan informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fakta ilmiah. Menafsirkan Al-Quran dengan teori ilmiah nggak boleh. Kalau teori ilmiah itu bisa benar, bisa salah. Teori itu bisa dirubah, bisa dibantah dengan teori berikutnya. Tapi kalau fakta ilmiah, dia bisa jadi indikasi, penjelas dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Profesor Dr. Maurice Bucaille begitu mendapatkan hasil penelitian ini, selama ini digembar-gemborkan. Bahwasanya Al-Quran nggak akurat, Al-Quran nggak valid. Tapi ternyata terbukti. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jasad Fir'aun masih ada, masih utuh, sesuai dengan janji Allah Subhanahu. Mendengar ini, dia meyakini, oh ini berarti Al-Quran bukan kalam manusia. Ini informasi dari Tuhan, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Karena informasi ini sebelumnya tidak ada yang bisa mengetahui. Siapapun nggak ada yang bisa mengetahui, tapi Allah maha mengetahui. Maka ketika itu dia beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan. Kembali lagi ke baitnya Imam Busiri. Mahuribat qattu illa adamin harabin adal aadi ilaiha mulqiyas salami. Nggak ada orang yang nyerang Al-Quran kecuali ujung-ujungnya dia akan taslim dan tunduk kepada Al-Quran. Orientalis awalnya nyerang Al-Quran, mengatakan nggak valid informasi ini dengan tujuan untuk umat Islam ragu dengan Al-Quran. Tapi Allah balik keadaannya. Justru gara-gara kejadian ini banyak orang yang masuk Islam berkat Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi jangan macem-macem dah sama Al-Quran. Habis ente habis. Itu coba-coba macam-macam sama Al-Quran, ujung-ujungnya kau akan tunduk. Sejarah udah membuktikan itu. Jakarta kita pernah menyaksikan di tahun 2016 ada gubernur namanya Ahok.
Betul nggak? Itu merasa tinggi betul di saat itu. Dia punya segala-galanya, didukung dengan semuanya. Dengan kekuatan uang, dengan kekuatan politik, dengan kekuatan oligarki. Itu kita dulu di FPI mau nurunkan Ahok dari tahun 2013, 2014, 2015. Nggak berhasil. Gagal. Setengah mati. Sampai anak-anak FPI ditangkepin demo di depan balai kota setiap hari Jumat. Rutin demo setiap hari Jumat. Udah kayak majelis taklim, demo setiap Jumat rutin. Saking itu berjuang, nggak mau putus asa. Belum ketemu titik keberhasilan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Nyerang Al-Quran dia. Al-Maidah ayat 51. Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah ayat 51. Silahkan cek lengkapnya sana di BAP. Apa yang terjadi begitu nyerang Al-Quran, umat Islam bergerak, Allah gerakkan semuanya, Allah satukan. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Itu baru yang diucapkan. Yang disembunyikan dalam hati jauh lebih besar lagi. Begitu dia ngantem Al-Quran, longsor dan lengser. Longsor dan lengser. Masuk penjara. Kemudian di medsos habis. Di pilkada pun kalah. Barokah Al-Maidah 51. Alhamdulillah. Udah jangan coba-coba dengan Al-Quran. Siapapun yang coba-coba menabrakkan dirinya dengan Al-Quran, nggak akan pernah berhasil. Ibarat kambing yang menabrak, menyeruduk gunung batu dengan tanduknya. Dia pikir gunung batu itu yang akan hancur. Padahal yang hancur apa? Tanduknya. Siapapun yang coba-coba menghantam Al-Quran, dia yang akan tertunduk dengan Al-Quran. Sekarang di Eropa, ada fenomena macam-macam. Al-Quran ini berusaha dinodai, dibakar, diinjak. Di Swedia kemarin ada yang injak-injak Al-Quran, ngebakar Al-Quran. Di beberapa negara Eropa ada aksi-aksi dari orang-orang yang anti-Islam, yang Islamofobia. Mereka hina Al-Quran, mereka injak Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran juga banyak yang difitnah, di-framing sedemikian rupa. Untuk supaya apa? Supaya masyarakat Eropa memandang Al-Quran dengan pandangan yang buruk, yang negatif. Tapi apa yang terjadi? Data menunjukkan saat ini semakin hari semakin banyak orang-orang Eropa yang masuk dalam agama Islam. Di Eropa berapa banyak gereja-gereja yang dijual, dibeli, berubah jadi masjid sekarang. Jumlah orang yang masuk Islam di Eropa luar biasa, signifikan. Banyak sekali yang masuk Islam di Eropa. Padahal Al-Qurannya dihina-hina. Padahal Al-Qurannya diinjak. Al-Qurannya dibakar. Justru itu menggerakkan hati orang-orang untuk mempelajari Al-Quran. Melihat Al-Quran. Akhirnya mereka masuk dalam agama Islam. Barakah Al-Quran. Sesuai dengan hadisnya Nabi SAW. Ma min baiti hajarin wala madarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bidhilli izzun yu'izzu bihi ahlul Islam wa dhillun yudhillu bihi ahlul kufur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ma min baiti hajarin wala madarin. Tidak ada satupun rumah di atas muka bumi ini, baik rumah yang dari batu atau rumah yang dibangun dengan bahan-bahan lainnya. Enggak ada satupun rumah di atas muka bumi ini. Adkhalahullahu hadzal-din. Masukkan ke dalamnya cahaya Islam ini, saudara. Dengan apapun caranya, cahaya Islam akan sampai. Bi'izzi azizin aw bidhilli dhalilin, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dhilli dhalilin, dengan kehinaan orang yang hina. Kemuliaan orang yang mulia seperti apa? Begitu dia menerima cahaya Al-Quran, menerima informasi tentang Islam, diterima dengan akal sehat, diterima dengan hati yang bersih, akhirnya dia masuk ke dalam Islam sehingga menjadi mulia. Au bidhilli dalilin, atau kehinaan orang yang hina. Begitu dia terima Al-Quran, bukannya diterima dengan akal sehat, diterima dengan hati yang bersih, tapi diterima dengan kedengkian, diterima dengan kebencian. Akhirnya dia hina karena menolak Al-Quran. Tapi semakin ditekan Al-Quran, semakin dihina Al-Quran, semakin diinjak Al-Quran, semakin diserang Al-Quran, semakin Allah tunjukkan cahaya Al-Quran, sehingga makin hari makin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Lagi-lagi tadi seperti Imam Busiri dikatakan, mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha
Ya salami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, maka insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang sedikit ini bisa bermanfaat. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau kamu mau mulia, muliakan Al-Qur'an. Kalau kamu berani menghinakan Al-Quran, maka bukan Al-Quran yang hina. Siapapun yang berani menghinakan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, atau menjauhi Al-Quran, bukan Al-Quran yang hina, tapi dia yang akan menjadi hina. Mau mulia, kuncinya muliakan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari isinya, agungkan, amalkan, bela itu Al-Quran. Man ja'ala Al-Quran amamahu saqahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Wa man ja'ala Al-Qur'ana wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, Al-Quran dibelakangin, di belakang punggungnya. Al-Quran nggak ditengok, Al-Quran nggak diamalkan, nggak dibaca, bahkan dihinakan. Qadahu saqahu ilan nar. Al-Quran akan menjerumuskan dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir sebagai penutup, tadinya Dr. Ardian, tadinya niatnya, rencananya saya pengen bahas satu kitab di tempat ini, insya Allah di kesempatan lain. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Jawahirul Quran wa Duraruh. Ini termasuk kitab Imam Ghazali yang jarang dibahas di Indonesia. Jawahirul Quran wa Duraruh, luar biasa indah sekali kitab. Nah, kitab ini diringkas oleh guru saya, Syekhi Umurabbi Ruhi Mufti Sewun Ad-Doktor Abdurrahman bin Abdullah As-Sajjaf. Beliau Rais Kisim Fiqh Usul bi Jami'atul Ahqaf. Dan beliau mufti di kota Sewun, tapi beliau ahlul Quran juga, ahli fiqih, ahli usul fiqih, sekaligus ahlul Quran. Beliau luar biasa. Hanya ringkasannya Maqasidul Quran. Di situ beliau menjelaskan dari seluruh Al-Quran ini, juz pertama sampai juz ke-30, apa sih tema-tema besar yang ada dalam Al-Quran? Apa esensi-esensi garis besar yang ada di dalam Al-Quran? Kemudian ternyata begitu diterapkan, di sini garis besarnya semua ada 10. Ada 10 tema besar di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu menjadi ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Surat Al-Fatihah mengandung 8 dari 10 tema besar yang ada dalam Al-Quran. Luar biasa surat Al-Fatihah itu. Itu sebagai tatbik dari kaidah yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Di surat Al-Fatihah, di Fatihah saja sudah ada 8 dari 10. Insya Allah kapan-kapan di kesempatan lain kita bisa bahas ini. Ini kalau bahas ini paling sebentar 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam insya Allah. Insya Allah. Janji nih Habib nih berarti. Ditagih ini jadi utang. Kitabnya Maqasidul Quran, mukhtasar dari Jawahirul Quran wa Duraruhu dari Imam Al-Ghazali. Nah, kalau guru kita Dr. Ardian Syah, beliau menyoroti Imam Ghazali sebagai seorang ahli hadis. Luar biasa di karya-karya beliau. Nah, nanti kapan-kapan kita soroti Imam Ghazali sebagai seorang ahlul Quran. Karena Imam Ghazali memang beliau beliau ini multidisiplin keilmuan, multi takhassus. Kalau beberapa ulama yang menulis tarjamatul Imam Al-Ghazali, biografi Imam Ghazali mengatakan kalau kita bicara seorang alim biasanya dia mutakhasis di satu fan saja. Contoh, kita bicara Imam Sibawi nahwi. Kita bicara Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dikenal sebagai mufassir. Kita bicara tentang Imam Al-Bukhari mungkin. Imam Bukhari dikenal sebagai muhaddits, ahli hadis. Kita bicara Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dikenal sebagai faqih, ahli fikih. Beliau mungkin alim di bidang-bidang lainnya, tapi tidak sampai jadi imam di bidang lain. Sampai jadi imam yang memang rujukan khusus di bidang tersebut. Tapi kalau bicara Imam Al-Ghazali, fahuwal alimul faqihul muhaddithul mufassirul mutakallimul filosofi dan seterusnya. Semua bidang ada di Imam Al-Ghazali, ikhwan. Ente mau bicara soal apa? Bicara soal fiqih. Ini kita di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Kita di Indonesia mayoritas bermadhabkan Imam Syafi'i.
Apakah kita langsung mempelajari kitabnya Imam Syafi'i? Enggak. Kita di sini yang dijadikan rujukan saat ini oleh mutakhirin Minhajut Talibin Imam Nawawi. Minhajut Talibin itu diambil dari apa? Dari Muharrar. Muharrar Imam Rafi'i. Muharrar Imam Rafi'i diambil dari apa? Ringkasan dari Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Siapa yang ngarang? Al-Ghazali. Artinya kita ke Imam Syafi'i melalui jalurnya Imam Al-Ghazali. Kita nggak kenal fikih Syafi'i kecuali melalui Imam Al-Ghazali. Shallu ala Rasulillah. Kamu mau bicara soal apa lagi? Ilmu usul fikih. Ya, perintis ilmu usul fikih memang Imam Syafi'i dalam risalahnya. Tapi apakah kita pelajari risalah langsung? Enggak. Imam Al-Ghazali punya kitab yang namanya Al-Mustasfa. Kullu man jaa ba'da Al-Ghazali yastamid min Al-Mustasfa. Setiap orang yang datang setelah Imam Al-Ghazali, baik dia nulis atau mempelajari atau mendalami daripada usul fikih, pasti ngambil faedah dari Mustasfanya Imam Ghazali. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu fakta membuktikan, ya ikhwan. Mau bicara ilmu apa lagi? Ilmu mantiq, ilmu akidah, ilmu kalam. Kita di Indonesia ini mayoritas mengikuti apa akidahnya? Asy'ari. Sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat kalam lam qadiran muridan aliman mutakalliman. Itu akidah daripada Imam Asy'ari. Kalau dibaca di masjid-masjid, di musola-musola, dipelajari di surau-surau. Mayoritas masyarakat Indonesia ikut akidah Imam Asy'ari. Sadar atau tidak sadar? Apakah kita belajar langsung ke kitabnya Asy'ari? Abu Hasan al-Asy'ari? Nah, kita belajar dari kitab Al-Iqtisad, Al-I'tiqad, itu menjadi rujukan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau olah lagi, beliau matangkan lagi, ya ikhwan. Allahu Akbar. Bicara soal tasawuf, ahli Quran, insya ini utang berarti. Ya. Kapan-kapan insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli Quran, zahiran wa batinan, dan Allah berikan kita syafaat Al-Quran. Dan Allah berikan kita Lailatul Qadar pada tahun ini bi barakatil Quran. Al-hadiyah wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Sudah habis kalian. Antum. Kamu masih lanjutkan acara? Ya, udah. Selesai. Tutup. Tenang saja. Saya minta maaf sekali lagi, harusnya bisa buka puasa bersama, tapi karena memang ada agenda buka puasa di rumah salah satu orang tua kami, Habib Ali bin Shalih Al-Attas Bekasi, yang setiap tahun kami hadir di situ. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebetulnya kalau Ramadan ini, Ustaz, saya Ramadan nggak nerima ceramah keluar, karena udah cukup 11 bulan keliling. Ramadan jatahnya santri ngaji Ramadan. Paling kita biasanya hadir cuma buka-buka puasa, khatmul Quran aja, nggak ceramah. Tapi ini karena khusus permintaan guru, nggak boleh ditolak. Nggak barokah nanti ilmu saya kalau nolak permintaan guru, ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita minta beliau minta saya doa. Udah cukup sih udah bicara, Ustaz. Biar yang doain lain. Guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kita minta Habib Irfan. Baca doa. Ustaz Abdul Hakim. Tafadhal Ustaz. Amin. Astagfirullah. Ini borongan ini. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, betul. Masya Allah. Imtithalan lil amr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutf ya jamil as-sun'i ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kull 'asir ya muyassir kull 'asir ya muyassir kull 'asir.
ويجابر كل كثير ويصاحب كل فريد ويمغني كل فقير ويمقوي كل ضعيف ويمعمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك ونخاف ممن يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجونا يا رب العالمين. Kita sama-sama baca Allahumma arhamna Quran waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Ini saja para minkum. Insyaallah kita bertemu di kesempatan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.